wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah tarwih, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah sekalian, tak terasa malam ini kita memasuki malam yang ketiga. Barusan kurasa kita sudah Ru'yatul Hilal. Alhamdulillah malam ini kita memasuki malam yang ketiga. Tadi sudah diamanahkan oleh panitia materi yang saya akan membawakan pada malam ini, bagaimana menggapai keberkahan di dalam bulan suci Ramadan. Namun jamaah sekalian, sebelum saya memasuki materi, karena materi ini adalah materi singkat, insya Allah nanti subuh dilanjutkan dengan materi yang lebih panjang. Kemudian metode nanti kita selang-selingi dengan tanya jawab. Jadi materinya sedikit, tetapi tanya jawabnya insya Allah nanti subuh yang akan kita lanjutkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai keberkahan di bulan suci Ramadan ini, saya menyampaikan pesannya Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang sangat terkenal yang bernama Mizanul Amal. Mizanul Amal artinya timbangan amal. Bagaimana caranya kita beribadah, tetapi ada tolak ukurnya, sehingga kita beribadah tidak melampaui batas dan juga beribadah tidak kurang daripada yang disyariatkan oleh agama. Nah, sebab aku kopai megatona sengalena matan relat de ibadana, tetapi banyak kegiatan-kegiatan lain yang dilanggar. Ya, saya berikan contoh, mun romat teruri masigi tapi lupai mapalau. Nah, ini di agama tidak menginginkan seperti begitu. Teteki direke mak barajama tapamegai amalata, tapi jangan melupakan keluarga ta. Anak dan istri kita juga membutuhkan makanan, maka bekerja juga itu bahagian daripada ibadah. Al-Ghazali mengatakan jamaah sekalian, bahwasanya manusia dalam menjalankan ibadah, termasuk ibadah puasa ini, ada 4 tingkatan. Yang saya akan bahas pada malam ini cukup 2 tingkatan saja, karena sangat dibatasi oleh waktu. Yang pertama jamaah sekalian, firqatun minan nas, ada sekelompok manusia yang menjalankan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dikatakan? Bahwasanya dia menginginkan akan adanya balasan daripada pahalanya, dan dia menginginkan adanya inzar atau nazir, adanya ancaman terhadap dosa yang dilakukannya. Jadi kalau bahasa agamanya, Al-Ghazali mengatakan golongan pertama ini adalah golongan-golongan orang-orang yang bersyariat. Ya, bersyariat itu ya tapakasingi hukum-hukum di dalam beragama. Narekomeloki ritarima puasata, tentu harus diketahui aga-aga yang menjadi rukunnya puasa, apa yang membatalkan puasa, apa yang memakruhkan puasa, apa yang disunnahkan ketika kita berpuasa. Nah, ini yang dimaksud golongan pertama, golongan orang-orang yang bersyariat. Golongan orang-orang yang ketika dia beribadah menginginkan akan adanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi di lain sisi ketika dia menjalankan dosa tentu ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti subuh jamaah sekalian, untuk golongan pertama ini kita akan kupas satu persatu. Ya, jadi silakan nanti persiapkan pertanyaannya ibu-ibu, bapak-bapak, dan yang paling banyak ada kaitannya yaitu tentang masalah ibu-ibu. Ya, bagaimana ketika kita menyusui, seumpamanya, apakah kita menggantinya dengan puasa atau diganti dengan fidyah atau bagaimana? Nah, ini bisa nanti kita tanyakan nanti subuh insyaallah. Karena golongan pertama ini harus kita mengerti syariat. Ya, tidak bisa diterima sebuah ibadah apabila tidak tahu yang mana menjadi syariatnya, yang mana menjadi rukunnya, yang mana membatalkan dan yang mana memakruhkan jemaah sekalian. Satu contoh yang perlu kita pahami, satu saja, nanti subuh dilanjutkan.
Biasa di tengah masyarakat kita, saya masih ingat waktu kecil di kampung, narekomoto ki manre subuh, tete dua, tete telu. Ya, masih di sebagian masyarakat kita yang tinggal di pedalaman, engkau mau mapakro. Moto manre subuh, tete dua, bahkan engkau tete sedi pak, moto manre subuh. Ya, pursi matu manre subuh, matin rosi. Nah, terkadang matin ro ni matu, nalupa ni moto mas sempajang subuh. Makanya Al-Ghazali sini menjelaskan semua itu Pak. Mizanul amal bagaimana caranya beribadah, engka timbanganna. Kenapa jamaah sekalian? Nasa makadeto panritata ajak lalo taparioloi sunnae dibandingkan wajib. Ya. Ajak lalo didahulukan sunnah dibandingkan wajib. Aga hukumnya moto manre subuh. Moto manre subuh disunnahkan. Nah, ekia sempaja subuh wajib. Jadi jangan sampai makasingi sahur tetapi dah lupa mas sempaja subuh. Kata biasa golongan mengelola dah sempaja tahajud nah. Pokoknya sempaja tahajud nah agak sanai. Wani mas sempaja tahajud. Tetapi apa yang terjadi muni masih gie ya katinruangi. Nah, tentu ini tidak diperbolehkan jamaah sekalian nasabah teteki ripigau sunnae, tapi jangan melupakan yang namanya wajib. Nah, ulama kita mengatakan di manakah letaknya makan sahur yang terbaik? Etiaga ron-ronna manre subuh kami nama kesing. Maka deto panritata bahwa sana makanan subuh yang terbaik jamaah sekalian itu yaitu kubailul fajar, mendekati waktu fajar. Koko mungkin bisa diperkirakan panitia mungkin sekarang jam berapa imsak atau jam berapa salat azan subuh. Mungkin jam 4 lewat 45. Mungkin maka azan agak senai azan subuh dikumandangkan antara jam 4.45 sampai jam 4.50. Jadi waktu makan sahur sebenarnya yang terbaik itu yang mendekati itu. Jadi sekitar mungkin jam 4.20 ya sampai jam sebelum azan subuh dikumandangkan. Ustadz, biasa kari masyarakat angker ya senge agak sena imsak. Biasa riputra rima sigi itu angker ya seng imsak. Jadi imsak itu hanya kesepakatannya ulama-ulama Nusantara atau ulama Indonesia. Kenapa jamaah sekalian? Nasabah realita yang terjadi di masyarakat antara masjid multazam dengan masjid mungkin yang ada di sekitar multazam terkadang denas samang azan subuhnya. Jangan sampai matu manremopi koro masyarakat kecuali ternyata masjid multazam sudah azan. Makanya topan ritata jadikan waktu imsak itu sekitar 10 menit sebelum azan subuh. Ya, 10 menit sebelum azan subuh kita disunnahkan untuk berhenti makan dan minum supaya jangan sampai sudah masuk di waktu subuh dan masih ada makan dan minum. Tetapi jamaah sekalian, ulama kita mengatakan yang terbaik makan sahur itu adalah orang yang makan sahur kemudian tidak tidur lagi. Jadi itu intinya. Pura kimatu manre subuh kemudian jangan dilanjutkan tidur karena ketika dilanjutkan tidur bisa saja waktu fardu salat subuh kita tinggalkan jamaah sekalian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu contoh dari pentingnya bersyariat. Ya, jangan sampai istilahnya mabuk agama lebih didahulukan yang sunnah-sunnah dibandingkan yang wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah sekalian, golongan yang kedua yang dikatakan Al-Ghazali di dalam kitabnya Mizanul Amal, timbangan amal, ada sekelompok manusia yang menjalankan ibadah, dia tidak menginginkan lagi yang namanya pahala dan tidak menginginkan lagi yang namanya siksaan. Jadi biasanya kami di loki mas sempaja barajama, magi loki mas sempaja barajama, nasabak melo kami tamu suruga. Magi tidak melaksanakan atau tidak minum khamar karena saya takut siksaan api neraka. Ini golongan orang begini masih golongan bersyariat. Nasabah beribadah ki iming-iming masuk surga,
atau meninggalkan ibadah atau meninggalkan perbuatan karena iming-iming kita takut terhadap neraka. Tetapi ada golongan yang sangat tinggi jamaah sekalian menurut Al-Ghazali. Pokoknya dia nana perhatikan masalah surga, dia tahu nana perhatikan masalah neraka. Maksudnya apa jamaah sekalian? Dia beribadah benar-benar karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking ikhlasnya jamaah sekalian, dia nami tahu nareko dia vitama surga. Dia tahu nami tahu nareko vitama neraka. Yang jelas saya beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan ini jamaah sekalian diistilahkan adalah hawasyul hawas. Golongan hawasyul hawas ini adalah golongan para sufi. Ya, golongan orang-orang yang sudah tidak memperdulikan lagi kenikmatan dunia, tapi yang dirasakan adalah kelezatan atau kenikmatan ketika dia menjalankan ibadah. Nah, ulama kita mengatakan jamaah sekalian, salah satu berkahnya bulan suci Ramadan mengantarkan kita untuk sampai kepada tingkat yang paling tinggi ini. Coba Pak, bayangkan kita menjalankan ibadah puasa, tangasoy malupuki, mitama kirida purengnya degagan mitaki, ribukai kulkase, engka koro es buah, ribukai kulkase, engka koro air es. Nah kita ini dalam keadaan kehausan, tetapi kita tinggalkan itu semuanya karena kita menjalankan puasa itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang membuktikan jamaah sekalian, puasa itu adalah ibadah yang mengantarkan seseorang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda Pak, nareko engka to masih sedekah, mungkin masih risiri miki. Contohnya pengurus masjid sedekah 500.000, mungkin makadairo tolengi saliyo ngah. Sedangkan pengurus masjid lagi masih sedekah 510 atau kala 5 tandre. Nah, tanya nero. Artinya dia beribadah tapi sudah ada agak senai tidak mau tersaingi. Nah, inilah yang dimaksud dengan ada unsur riaknya. Tapi kalau puasa coba, engkau mau puasa meloriasen. Semua orang yang puasa itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ulama perempuan yang sangat terkenal jamaah sekalian, dan ini mungkin yang menutup ceramah saya. Ternyata ulama itu bukan semuanya laki-laki. Pada masa terdahulu ada seorang ulama dan menjadi ahlu sufi yang sangat terkenal yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah tinggalnya di Mesir, sukunya adalah asli Mesir. Di Mesir saat ini jamaah sekalian, engka perkampungan namanya Kampung Rabah. Nah, tentu agak senai mahasiswa yang tinggal di sana pasti mengenal ini. Karena Rabah itu tempat onrona masambungoto ki narekomelo kilo kiri kampus. Ya. Rabi'atul Adawiyah, ulama yang sangat terkenal, pernah mengatakan, ya, pernah menyampaikan kepada masyarakat ketika dia menyampaikan ceramahnya, apa dikatakan? Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau saya melaksanakan puasa, kalau saya melaksanakan sedekah, kalau saya melaksanakan salat sunnah atau salat fardu, karena saya diiming-imingi akan masuk surga, maka masukkanlah saya ke dalam nerakamu. Coba luar biasa Pak. Nareko mas sempajak kak melo maka bawa mitama surga, sempitama kari neraka. Kemudian apa sambungan doanya? Ya Allah, kalau saya tinggalkan untuk melaksanakan dosa, ya, kalau saya tinggalkan melaksanakan dosa yang ada di luar karena saya takut terhadap nerakamu, pitta masih seton hari neraka. Tetapi semua yang saya lakukan ini menjalankan perintah, meninggalkan larangan semata-mata. Hanya satu yang saya inginkan, karena saya menginginkan ridha terhadap atasmu ya Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, ada hadis yang sering kita dengarkan. Hadis Qudsi. Riasanya hadis Qudsi, puang Allah Subhanahu wa taala puadai naike lilana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan. Jadi perkataan dari Allah, tetapi lisannya Nabi yang menyampaikan. Bahasanya Nabi. Aga naseng
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui dengan hadits qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Pada puasa nih, jalankanlah ibadah puasa, tidak usah pikirkan berapa pahala yang saya akan berikan. Wa ana ajzi bih. Sayalah akan yang memberikan pahala sebesar-besarnya, mengalahkan semua pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita memperbaiki. Ini minggu-minggu awal. Minggu kedua tidak terasa Pak narekomitama nih malam ke-10, 15 dan dirasa posai. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita gunakan bulan suci Ramadan ini benar-benar mempertinggi ikhlas tak, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak tilawatil Quran. Insyaallah semoga kita mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.